Assalamualaikum Sobat Konspirator. Gue sedikit membahas tentang otak. Ya, otak manusia. Otak adalah organ paling penting atau paling vital yang ada dalam tubuh kita. Ada banyak hal unik dan hal misterius yang belum terpecahkan seputar otak kita sendiri. Di dunia ini nggak ada yang namanya anak bodoh ataupun anak pintar. Mereka yang pintar matematika belum tentu pintar dalam bidang olahraga ataupun kesenian. Begitupun sebaliknya, mereka yang pintar kesenian ataupun olahraga belum tentu mereka pintar dalam bidang matematika ataupun IPA, sains, begitulah. Para ilmuwan adalah orang yang bekerja sesuai dengan passion, atau bahasa gampangnya sesuai dengan kemauan, minat, dan hobi mereka. Jadi, pahami dan ketahui passion lu agar hidup lebih produktif. Gua akan bahas beberapa cara kerja otak yang unik. Menurut penelitian, otak kita itu berkapasitas penyimpanan sebesar 2,5 petabyte atau setara dengan 1 juta gigabyte. Ya, besar banget kan? Otak itu ibarat komputer yang super canggih yang bisa menerima banyak informasi dan bisa membuat sketsa gambar dalam bentuk khayalan. Ini adalah beberapa contoh cara kerja otak. Cara kerja otak yang pertama adalah otak nggak bisa menerima informasi negatif atau larangan. Contohnya seperti ini. Kalau gua nyuruh kalian untuk jangan memikirkan setan, jangan memikirkan hantu, gua yakin 100% kalian itu bakalan mikirin setan atau hantu. Bener kan? Itu dikarenakan otak kita nggak bisa menerima informasi larangan dan informasi yang berbau pokoknya larangan, aturan gitu, nggak bisa. Jadi kalau guru melarang muridnya untuk berhenti merokok, ngomongnya jangan seperti ini. Hei kamu, jangan ngerokok di sekolah, nanti akan saya hukum, akan saya sanksi. Jangan seperti itu, tapi diganti dengan kalimat seperti ini. Boleh ngerokok asal di luar jam pelajaran atau di luar jam sekolah dan tidak memakai seragam sekolah. Nah, bentuknya sama, larangan, tapi pengucapannya itu berbeda. Dan apa yang ditangkap oleh murid itu pasti berbeda. Seperti itu. Oke, cara kerja otak yang kedua adalah otak itu akan memproteksi tubuh dalam situasi dan kondisi tertentu. Seperti ini. Misalkan, contoh ini ya. Kita ada kegiatan perkemahan di sekolah. Pagi itu berangkat dan sampai di sana itu siang. Biasanya siang-siang itu kita jadwal, kalau hari biasa ya, jadwal makan siang. Tapi karena kita dalam kondisi seperti itu, maka kita nggak merasa lapar. Karena apa? Karena otak kita itu memproteksi tubuh kita untuk nggak ribet gitu, biar nggak ribet. Karena baru pertama kali kan ke tempat baru, situasi baru, jadi otak kita itu akan merespon hal tersebut.
Dan pernah gak sih lo pas kemah 3 hari di perkemahan tapi gak ngerasa pengen BAB atau gak pengen boker? Itu adalah salah satu cara kerja otak. Jadi si otak nyuruh kita untuk nggak ngeluarin, ya itulah, BAB lah, biar nggak ribet gitu. Atau misal kita dikejar anjing, misalnya dikejar anjing, kita lari dikejar anjing, terus di depan ada pagar setinggi 2 meter lebih. Dalam kondisi normal kita nggak bakalan bisa melompati pagar tersebut. Gue yakin nggak bakal bisa. Tapi dalam kondisi tertekan karena dikejar anjing, dengan ajaibnya kita bisa melompat 2 meter lebih. Pernah lihat kan kejadian maling bisa lewati pagar tinggi? Nah, itu contohnya. Itu adalah cara kerja otak untuk memproteksi tubuh. Contoh cara kerja otak yang ketiga, otak tidak dapat memproses sesuatu yang belum pernah dilihat dan belum dirasakan atau belum disadari lah. Contoh seperti ini. Pernah gak sih lo kesayat pisau, kegores pisau, terus gak sakit, tapi beberapa saat kemudian, saat lu sadar kalau tangan lu berdarah banyak, baru merasa sakit, baru kerasa itu sakit. Pernah nggak? Pasti pernah kan? Nah, itu adalah cara kerja otak yang unik. Jadi semua yang belum dilihat dan belum disadari oleh otak kita nggak akan berasa. Terus cara kerja otak yang keempat, otak nggak bisa memvisualisasikan gambar sendiri atau menciptakan gambar sendiri dalam otak kita, itu nggak bisa. Contohnya seperti ini. Pernah nggak sih lo ngimpi ketemu seseorang yang seseorang itu nggak pernah lu lihat, nggak pernah lu kenal di dunia nyata? Pernah nggak? Pasti pernah kan? Sebenarnya orang yang ada di dalam mimpi tersebut yang gak lu kenal itu pernah berpapasan dengan lu atau bertemu dengan lu, tapi otak kita menganggap itu hal yang gak penting. Tapi tetap pertemuan atau perjumpaan tersebut yang berpapasan dengan orang tersebut, memorinya akan disimpan oleh otak, nggak dihapus. Cuman itu dianggap hal yang nggak penting oleh otak kita. Jadi pas mimpi dengan nggak sengaja, hal yang nggak penting tapi disimpan oleh otak tersebut akan muncul kembali ke dalam mimpi. Seperti itu ya contohnya. Contoh cara kerja otak yang kelima adalah otak bisa menyimpan informasi baik dan informasi buruk, atau informasi yang penting dan informasi nggak penting. Contohnya seperti ini. Pernah nggak sih waktu zaman sekolah atau waktu sekolah dalam pelajaran matematika, fisika, kimia, waktu guru menjelaskan itu kita sering lupa, atau waktu kita disuruh oleh guru untuk menghafal rumus itu sering lupa pas ujian? Sebenarnya jawabannya simple, karena otak menganggap itu hal yang gak penting, jadi dilupain. Seperti itu. Tapi kenapa pas kita bermain game, contoh game Mobile Legends, kita itu pasti cepat belajarnya, pasti cepat hafal fiturnya, letak-letaknya di mana. Bahkan ketika kita mengganti bahasa game tersebut menjadi bahasa asing, bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Arab,
itu kita tetap bisa memainkannya, beneran. Karena saking hafalnya kita letak fitur, letak permainan, letak game bermain di mana. Kenapa bisa seperti itu? Karena otak kita senang dengan permainan tersebut, dan otak kita menganggap itu adalah hal yang penting. Jadi disimpan dalam memori kita. Terlepas dari semua itu, intinya kita harus banyak-banyak bersyukur karena semua yang diberikan Tuhan pada kita, kayak keistimewaan otak dan keunikan otak, itu juga termasuk kenikmatan dari Tuhan yang harus disyukuri. Jangan lupa untuk bersyukur. Gua Adi Konspirator, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.